Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Manchester United wajib bayar 4,2 juta pound sterling ke Sporting Lisbon jika Bruno Fernandes raih penghargaan PFA. Manchester United harus membayar Sporting Lisbon sebesar 4,2 juta pound sterling andai Bruno Fernandes terpilih sebagai PFA Player of the Year atau pemain terbaik tahunan versi Asosiasi Pesepak Bola Profesional Inggris musim 2020-2021. Musim ini Bruno telah mencetak 22 gol dan 13 assist dalam 40 laga di lintas ajang. Seperti dilansir dari The Times, Sporting berhak menerima 4,2 juta pound sterling jika Bruno memenangkan penghargaan PFA atau masuk di 3 besar nominasi Ballon d'Or selama membela Manchester United. Antonio Rudiger segera perpanjang masa baktinya bersama Chelsea. Spekulasi masa depan Antonio Rudiger di Chelsea mulai menemukan titik temu. Sang bek kabarnya akan mendapatkan kontrak baru di musim panas nanti. Football Insider mengklaim bahwa Rudiger tidak akan beranjak dari Stamford Bridge. Sang bek akan mendapatkan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Tuchel sendiri telah memberi kepercayaan pada Rudiger untuk kembali menjadi starter. Rudiger pun berhasil membayar kepercayaan Tuchel dengan baik. Itulah mengapa Tuchel ingin sang bek diberikan kontrak baru dalam waktu dekat ini. Rudiger sudah beberapa kali mengatakan bahwa ia bahagia di Chelsea. Ia juga ingin memperpanjang masa baktinya bersama The Blues. Manchester United terus pantau bek Bayer Leverkusen. Manchester United dikabarkan terus memantau perkembangan bek tengah Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba. Pemain berusia 22 tahun itu bergabung dengan Leverkusen dari Vitória Guimarães pada Januari 2020. Menurut Express, Manchester United telah mengintai sang bek setelah diberitahu tentang kemajuannya oleh sosok yang dihormati di Jerman. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United menerima petunjuk itu musim lalu. Sejak itu, Manchester United telah memantau Tapsoba dengan cermat. Tapsoba sendiri telah bermain sebanyak 23 pertandingan Leverkusen di Bundesliga musim ini. Juventus makin mantap rekrut Sergio Aguero dari Manchester City. Juventus dikabarkan tertarik untuk mendatangkan striker Manchester City Sergio Aguero. Kontrak pemain berusia 32 tahun itu dengan The Citizen akan berakhir pada akhir Juni nanti. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda City akan memperpanjang masa kerjanya. Sport Mediaset mengklaim bahwa si Nyonya Tua ingin mengontrak Aguero yang telah berjuang dengan sejumlah masalah kebugaran musim ini. Aguero akan diduetkan bersama Cristiano Ronaldo di sepertiga akhir lapangan. Sergio Aguero sendiri belum bermain dalam 4 bulan dan belum mencetak satupun gol di Liga Primer sejak Januari 2020. Aguero hanya tampil dalam 5 pertandingan di Liga Inggris musim ini karena cedera dan terpapar COVID-19. MLS akan investigasi perekrutan Blaise Matuidi oleh Inter Miami. Perekrutan gelandang asal Prancis Blaise Matuidi oleh Inter Miami akan diinvestigasi oleh MLS. Matuidi bergabung ke Inter Miami dari Juventus dengan status bebas transfer pada musim panas tahun lalu. Namun, kini muncul pertanyaan apakah klub milik David Beckham itu akan terhindar dari aturan daftar pemain di Liga MLS. Inter Miami mendatangkan Matuidi menggunakan targeted allocation money, alih-alih mendaftarkan Matuidi sebagai designated player, yang membuatnya mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Pihak Liga mengumumkan kesepakatan yang akan ditinjau untuk menentukan apakah perekrutan tersebut sesuai dengan pedoman gaji dan daftar pemain. Jika tak tampil di Liga Champions musim depan, apakah pemain top Liverpool akan bertahan? Liverpool bisa saja tidak lolos ke Liga Champions musim 2021-2022 mendatang. Liga Champions sendiri menjadi daya tarik yang kuat bagi pemain di level top. Andai Liverpool gagal tampil di Liga Champions musim depan, apakah para pemain kunci mereka akan pindah? Saya mengerti dan menghormati semua pertanyaan, tapi ini bukan hal yang perlu kami khawatirkan.
Saya tahu kami punya loyalitas para pemain. Itu tidak akan terjadi. Saya cukup mengenal mereka dan yakin hal itu tidak terjadi karena klub berada dalam situasi yang berbeda, tegas Jurgen Klopp. Bukan hanya bagi pemain kunci, Liga Champions juga bisa menjadi nilai tawar bagi pemain bidikan Liverpool. Namun, Klopp cukup yakin bahwa Liverpool punya daya tarik yang kuat walau tidak tampil di Eropa musim depan. Cedera saat derby Der Klassiker, Haaland tetap siap diturunkan pada leg kedua Liga Champions. Erling Haaland hanya bermain selama 60 menit dalam pertemuan Der Klassiker Borussia Dortmund melawan Bayern Munchen di Allianz Arena. Dirinya harus ditarik keluar dan digantikan Steven Tigges karena cedera. Tapi keluarnya Haaland dari kekalahan Der Klassiker tidak akan mencegahnya untuk turun dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions kontra Sevilla di tengah pekan nanti. Top skor sementara Liga Champions itu tampaknya siap membantu Dortmund untuk mempertahankan keunggulan agregat 3-2 mereka atas tim Andalusia tersebut. Erling Haaland telah mengisyaratkan bahwa ini bukan masalah besar. Erling telah bermain di setiap pertandingan selama berminggu-minggu. Kami harus sedikit melindunginya, ujar manajer Dortmund, Edin Terzic, usai pertandingan. Premier League akhirnya jelaskan mengapa Arsenal tidak dapat penalti tadi malam. Arsenal merasa dirugikan wasit karena tidak diberikan penalti ketika Erik Pieters melakukan handball di dalam kotak penalti ketika mencoba untuk menekan pergerakan Nicolas Pepe. Pihak Premier League mengatakan bahwa Erik Pieters berada dalam jarak yang terlalu dekat dengan Pepe sehingga tidak memiliki waktu untuk bereaksi dan VAR memutuskan itu bukan kesalahan. Sementara itu, manajer Arsenal Mikel Arteta tidak ragu bahwa timnya seharusnya mendapat hadiah penalti. Benar, itu seharusnya penalti. Saya pikir itu sudah sangat jelas. Saya pikir tidak ada perdebatan tentang itu. Jika itu bukan penalti, maka seseorang akan menjelaskan apa itu penalti di liga ini, ujar Arteta usai pertandingan. Setelah sempat unggul, Arsenal pun harus bermain imbang 1-1 akibat blunder yang dilakukan Granit Xhaka. Kini Arsenal masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Inggris. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!